Di tengah kemewahan dan modernitas kota ini, banyak warga Jakarta yang masih terperangkap dalam kemiskinan. Meskipun ekonomi Jakarta terus berkembang, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin tetap terasa. Saya dan kawan-kawan saya berjalan tanpa destinasi, tetapi dengan tujuan, yaitu menyoroti orang-orang marginal di kota Jakarta. Kami Pak. Di masyarakat kita sekarang ini gitu loh, daripada ngomong yang terlalu tinggi, para pejabat-pejabat itu kan mereka tahunya mereka nggak sampai menjangkau ke bawahnya ya kan. Mereka tuh tahunya ngelihat oh mall ramai, pasar ramai, berarti Rakyat, dia lihat ekonomi berjalan. Rakyat senang gitu. Tapi mereka tahu nggak tuh apakah mereka tuh setiap kesana itu mereka berbelanja, mereka mengeluarkan uang gitu kan, motivasi mereka ke sana, mereka kan kayak pejabat-pejabat ini kan pada nggak tahu kan gitu ya kan. Iya. Atau mereka mungkin depresi atau stres saja, makanya mereka nyari-nyari ini gitu, tempat-tempat hiburan. Makanya karena sekarang ini yang banyak ininya yaitu isu-isu masalah kemiskinan, masalah pekerjaan, lapangan pekerjaan yang semakin sempit ya kan. Nah itu kan sebenarnya yang isu-isu yang benar-benar sangat stuck. Kemarin itu juga saya dengar ada tuh berita soal kalau Om tahu kalau nggak salah tukang ojek nggak usah ditemukan meninggal gitu ya. Nah iya. Karena dia udah kelaparan banget itu dia udah iya, bangun. itu fakta-fakta kayak gitu sebenarnya udah sebagian kecil lah, masih banyak Iya. sebenarnya banyak kasus-kasus orang depresi, Masih ditutupin bunuh belum ada yang tahu. diri, bagaimana orang yang terjepit karena pinjaman pinjol segala macam, bagaimana orang dia bekerja ininya dari pagi sampai malam. Iya. Dia bekerja keras, akhirnya dia nggak bisa juga mencukupi ekonomi keluarganya segala macam. Nah itu kan sebenarnya banyak isu-isu yang kayak gitu, bukan isu ya, saya bilang itu fakta-fakta yang gitu kan banyak di masyarakat kita ini. Nah maksud aku itu ya itu yang hal-hal yang seperti itu tuh itu udah merupakan kewajiban daripada ini negara gitu ya, kan pejabat-pejabat ini gitu, mereka harus bisa mikirin gitu. Mereka harus buka seluas-luasnya lapangan-lapangan pekerjaan gitu ya kan. Iya. Menciptakan ekonomi, iklim ekonomi yang sehat ya kan. Betul. Mensupport juga nih kegiatan-kegiatan para gen milenial, gen alpha segala macam ini ya kan, mendorong mereka untuk bisa Karyawan. berusaha gitu ya kan. Betul. Lebih ini lagi gitu loh, dengan cara memfasilitasi gitu ya kan. Nah itu yang Kalau menurut Om sendiri nih, dalam lingkup kecil ini misalkan di RT sini ya, mungkin ada juga yang orang-orang yang masih kekurangan atau gimana gitu ya. Kalau misalkan menurut Om sendiri gitu, negara untuk permintaan kepada negara tuh hal terkecil apa yang bisa dibantu buat tetangga-tetangga kita sendiri Iya. gitu. Kira-kira apa? sebenarnya kehadiran negara itu memang sangat diperlukan, karena di dalam undang-undang dasar negara kita aja, undang-undang pasal 33 itu ya, itu kan dikatakan semua negara itu menjamin kehidupan mensejahterakan rakyatnya itu kan, bumi, air, luar angkasa segala semua kekayaan itu kan semuanya kan akan dipakai untuk mensejahterakan rakyat gitu loh. Betul. Bukan untuk mensejahterakan para pejabat-pejabat, apalagi itu dikorupsi. Kan banyak seperti kasus tambang, kasus nikel lah ya kan, kasus-kasus yang lain-lain itu semua kan serba dikorupsi semua ya kan. Iya. Pendapatan negara dari sisi itu semuanya harusnya itu dipergunakan untuk mensejahterakan rakyatnya, tapi mereka pakai untuk kekayaan sendiri. Nah itu ini kan sebenarnya itu satu. Yang kedua masalah subsidi. Ini memang kehadiran negara ini kan harus diperlukan, karena walau bagaimanapun
negara itu bertanggung jawab gitu loh untuk bisa mensejahterakan, mensubsidi rakyatnya, bukan mencabut subsidi. Betul. Kan gitu. Karena memang di dalam pasal 33 itu negara memang diberi hak itu untuk mengelola semua kekayaan alam Indonesia ini. Tujuannya apa? Yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya gitu ya kan. Bukan dipakai untuk kepentingan sendiri, untuk dipakai untuk para pejabat-pejabat gitu, dimakan, dikorupsi, ya segala macam. Itu semua di ini. Makanya subsidi itu tuh sangat diperlukan, subsidi apa aja lah segala macam ya, subsidi bahan bakar, subsidi listrik, subsidi untuk anak-anak sekolah itu ya kan. Itu kan memang semuanya harus dipikirin gitu ya kan. Realisasi gitu loh, karena anak-anak muda yang tidak mengikuti perkembangan ini ke depannya itu mereka akan semakin tersingkir gitu loh. Yang dibutuhkan itu ya anak-anak muda yang siap-siap menghadapi tantangan zaman gitu ya, globalisasi gitu loh. Dengan cara apa? Meningkatkan sebanyak mungkin kemampuan, skill gitu kan. Misalnya salah satunya contoh misalnya untuk ke depan itu tantangan seperti kayak era-era globalisasi, perdagangan bebas apa segala macam itu kan. Nah, itu kan dibutuhkan benar-benar semuanya sistemnya itu kan udah digital, diefisiensi gitu loh. Nah, mereka yang muda-muda itu harus bisa menciptakan inovasi gitu. Kreativitas. Ini gimana caranya membuat ini barang produksi, misalnya contohkanlah misalnya sekarang ini kita menciptakan barang dengan harga yang jauh lebih tinggi misalnya kan. Nah, bagaimana untuk kedepannya bisa barang ini lebih efisien gitu loh, bisa jual, yaitu dengan cara berinovasi ya kan, membuat kreativitas ini ya kan. Nah itu intinya anak muda harus banyak harus selalu berpikir gitu loh, berpikir inovatif ya kan, kreatif ya.